Diawali dari pertanyaan Hudzaifah, ya Rasul, kita mengalami zaman terbaik. Para sahabat faham zaman di mana mereka hidup bersama Nabi adalah zaman terbaik. Setelah sebelumnya zaman yang luar biasa buruk, maka disebut zaman jahiliyah. Bukan berarti bahwa di muka bumi ini tidak ada yang bertauhid, tidak. Ada, tapi sedikit sekali, dan itu ada di Mekah. Salah satunya bapaknya Sa'id bin Zaid, yaitu Zaid bin Amr bin Nufail dan Waraqah bin Naufal. Setidaknya ada dua orang itu atau beberapa orang lagi yang bertauhid. Ya. Tentu dibanding dengan jutaan manusia, ratusan juta manusia di muka bumi, tentu sedikit sekali, cuma 2 orang 3 orang, tapi ada, dan itu di Mekah. Maka para ulama mengatakan tidak ada masa fatrah di Mekah. Di Madinah ada, di Mesir ada, di Syam ada. Adapun di Mekah tidak ada. Dakwah tauhid dari sepeninggal Nabi Ismail terus sampai zaman Abu Jahal, Abu Lahab ada. Ada di situ, walaupun tanpa Nabi, tanpa Rasul. Buktinya 2 orang itu. Ya. Zaman yang luar biasa buruk, zaman jahiliyah. Kemudian Allah ganti dengan zaman yang luar biasa baik. Zaman di mana berkumpulnya manusia-manusia terbaik dengan seorang nabi terbaik. Kan manusia terbaik selain di luar para nabi kan Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Ini bertemu dengan nabi terbaik, Nabi Muhammad SAW. Ini zaman terbaik. Sekarang kita mengalami zaman terbaik, ya Rasul. Apakah setelah zaman ini akan ada keburukan? Nabi menjawab, ada. Ada zaman keburukan setelah ini. Ya. Yang disebutkan oleh Nabi, yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Mereka mengambil sunnah tapi bukan sunnahku. Mereka mengambil haji tapi bukan hajiku. Artinya ilmu mereka Islam, tapi Islam yang tidak mencontoh Nabi SAW. Muncul berbagai macam bid'ah. Ya. Jadi setelah kebaikan yaitu Rasul dan para sahabat, muncul keburukan, dan kita saksikan apa yang disabdakan oleh Nabi. Apa yang terjadi ketika kaum muslimin dipimpin oleh Utsman? Apa yang terjadi ketika kaum muslimin dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib? Apa yang terjadi ketika kaum muslimin dipimpin oleh Muawiyah, Yazid dan seterusnya, sampai Harun ar-Rasyid, apalagi sampai Khalifah al-Ma'mun. Itulah kebenaran sabda Nabi, bercampur antara sunnah dengan bid'ah, antara hak dan batil sampai hari ini. Hudzaifah bertanya lagi, setelah keburukan yang bercampur dengan kebaikan itu, apakah muncul kebaikan lagi? Nabi menjawab, ada. Tapi Nabi mengatakan, mensifati wa fihi dukhan. Ada dukhan, ada kabut, ada asap. Artinya kebaikan itu tidak sebaik zaman Rasul dan para sahabat. Zaman yang menjadi baik. Setelah kebaikan yang ada dukhan itu, ya Rasul, apakah ada keburukan lagi? Nabi menjawab, ada. Ini disifati oleh Nabi, du'atun ila abwabi jahannam. Para penyeru, para da'i yang mengajak manusia ke jahanam. Lihat, du'at, da'i, penceramah, mubalik. Kata kita sekarang ustaz, kiai. Tetapi du'atun ila abwabi jahannam, mengajak manusia kaum muslimin menuju jahannam. Mengerikan sekali. Dan kita saksikan hari ini, atas nama Islam, atas nama cinta kepada Nabi, atas nama membela Islam, tapi melakukan berbagai macam bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Apa kalau tidak mengajak kepada jahannam? Dan kita saksikan ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan kaum muslimin
mengikuti. Nah, setelah itu pertanyaan cerdas keluar dari mulut Hudzaifah. Apa? Sifhum lana ya Rasulullah. Tolong sifatkan bagaimana sifat-sifat mereka ya Rasulullah. Disitulah Nabi menjawab, hum min jildatina. Kulit mereka sama seperti kita. Artinya Islam. Mereka tidak mengatakan kami Yahudi, kami Nasrani, kami Buddha, kami Hindu. Tidak. Kami kaum muslimin. Hum min jildatina. Dan wa yatakallamuna bi alsinatina. Dan mereka mengucapkan persis seperti ucapan kita. Apa ucapan kita? Ucapan Rasul dan para sahabat? Qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis. Dan mereka juga mengatakan itu. Al-Quran, Hadis, Al-Quran, Sunnah. Sama. Tapi apa yang beda? Pemahamannya. Pemahamannya. Mereka menolak ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Tentu tidak. Mereka baca setiap hari ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Mereka menolak lafaz laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak, mereka terima ayat ini. Bahwa Rasul itu uswah kita, kita harus mengikuti beliau. Tapi pemahaman mereka beda. Mengikuti Rasul itu akhlaknya, kejujurannya, keberaniannya, kedermawaannya. Adapun ibadahnya, Nabi tidak merayakan maulid, kita merayakan, gak masalah. Nabi gak mentahlilkan kematian, kita mentahlilkan kematian, gak masalah. Lihat. Lihat. Sementara orang-orang kafir pun bisa jujur, bisa adil, bisa dermawan tanpa mencontoh Nabi SAW. Bisa apa tidak? Bisa sekali. Berapa banyak orang Jepang, orang Eropa, orang Amerika yang jujur, yang adil, padahal nggak kenal Nabi SAW. Mereka lupa. Masuk, Isya? Belum ya? Setelah sifat-sifat itu diucapkan oleh Nabi, mereka begini. Pertanyaan terakhir Hudzaifah. Yang dengan pertanyaan itu kita ikuti jawaban dari Nabi, kita taati. Apa? Fa'tazil tilkal firaq tadi. Tinggalkan semua firqah itu. Tinggalkan sejauh-jauhnya. Berarti di sini kita disuruh menyendiri. Kita disuruh menyendiri. Seandainya kita tidak dapati satu kelompok yang zahirina alal haq, yang terus berada dalam kebenaran, seorang diri. Sebelah kanan kita Jahmiyah, sebelah kiri kita Asy'ariyah, depan kita Rafidhah, Jahmiyah, Jabariyah, Maturidiyah dan seterusnya. Gak ada yang ahlus sunnah, maka kita menyepi sendiri. Ya. Kalau ada, tentu. Kalau ada di sekitar kita ahlus sunnah yang menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, maka kita bersama mereka.